Baik, saya lanjutkan biar tidak lama-lama juga. Nah, yang pertama itu peraturan perundang-undangan. Ini sudah jelas yang menjadi sumber segala hukum. Nah, kemudian ada bentar. Ini juga dijadi kebiasaan yang seperti apa? Nah, semisal saya contohkan bahwasannya di daerah Bangkalan ini kebiasaan masyarakatnya minum arak dan lain segala macamnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut dijadikan landasan atau bahan kajian untuk penyusunan perundang-undangan. Nah, dan yang ketiga itu ada traktat. Traktat ini adalah perjanjian antar negara, perjanjian kayak Malaysia dengan Indonesia, Indonesia dengan Amerika, itu disebut traktat, perjanjian internasional. Nah, sedangkan jurisprudensi ini berbeda dengan jurisprudens. Jurisprudens itu adalah ilmu hukum, sedangkan jurisprudensi itu adalah putusan hakim. Nah, putusan hakim ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum juga, sumber hukum formil, sebagai yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu doktrin atau pendapat para ahli. Itu teman-teman. Doktrin ini adalah pendapat para ahli. Kemudian ada asas-asas hukum tata negara. Yang pertama itu asas Pancasila, dan yang kedua itu asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, dan yang keempat itu ada asas negara kesatuan, dan yang terakhir itu asas pemisahan kekuasaan atau bisa yang sering disebut check and balances. Nah, yang pertama itu asas Pancasila. Nah, kenapa semua di Indonesia itu tadi menggunakan asas Pancasila, kemudian demokrasi juga demokrasi Pancasila, ada juga ekonomi Pancasila, semuanya harus berpedoman ke Pancasila. Ada yang bisa mungkin berargumentasi atau forum ini sepi seperti itu. Mungkin ini hanya formalitas ini. Itu. Indonesia itu harus semua ada terhadap Pancasila. Karena Pancasila ini adalah falsafah negara kita, adalah dasar negara, seperti itu, ideologi negara. Tapi Pancasila juga banyak yang menyebutkan ini ideologi lah, dasar negara lah, dan lain semacamnya. Ada apa? Siapa yang benar? Semuanya benar. Siapa yang salah? Tidak ada. Yang salah yang tidak belajar seperti itu. Kenapa harus terjadi banyak pendapat terkait Pancasila ini? Nah, yang Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Indonesia dasar negara Pancasila itu sangatlah komprehensif, artinya semua tentang kehidupan kita itu filosofisnya ada di Pancasila. Seperti itu. Semua, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, poin-poin itu yang menjadi landasan, itu yang menjadi dasar seperti itu. Dasar kita berpendidikan, dasar kita melakukan aktivitas sehari-hari, dasar juga pembuatan peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, itu teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, Pancasila ini adalah dasar negara atau bisa disebut juga falsafah negara kita, juga ideologi negara kita. Dan yang kedua adalah asas negara hukum, kekuasaan tertinggi. Asas negara hukum ini, tahu gak, di Indonesia ini negara hukum ada di pasal berapa di Undang-Undang Dasar? Kalau nggak tahu ini parah. Mahasiswa hukum tidak tahu, parah benar.
Pasal 1 ayat 3, Kak. Bagaimana bunyinya? Bisa diteruskan, Ron? Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, baik. Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Saya sih menjelaskan. Kenapa Indonesia menggunakan negara hukum? Sehari-hari menjalankan sebuah negara itu tidak luput dari negara hukum. Artinya harus berpedoman pada hukum. Apapun yang ingin dilakukan itu harus menggunakan hukum. Apa hukum di Indonesia? Yaitu undang-undang, peraturan perundang-undangan, seperti itu. Artinya kita melakukan apapun saja, kita ini tidak lepas dari namanya hukum. Ada dua asas. Yang pertama itu equality before manusia, di situ juga ada hukum. Kita ini pertama. Artinya kita melakukan hal sehari-hari itu punya kebebasan, akan tetapi dihalangi oleh kebebasan orang lain. Dan kebebasan kita dan kebebasan orang lain itu ada di hukum semua, diatur di dalam hukum. Kita bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan handphone teman, akan tetapi di handphone kita dan handphone teman itu berbeda kan, beda kepemilikan. Jika kita menggunakan tanpa izin, kita sudah melanggar hukum. Itu harus berpedoman pada hukum, harus melihat kepada hukum. Dan yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Indonesia adalah, Prof. Yudi mengatakan negara demokrasi ini adalah oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, seperti itu. Nah, artinya kedaulatan itu mutlak adanya pada rakyat, pada tangan rakyat. Semua kayak DPR, presiden itu adalah pembantu kita pada awalnya. Kedaulatan rakyat dan demokrasi ini sebetulnya sama. Artinya hak asasi manusia untuk kebebasan berpendapat, untuk kebebasan hidup itu harus diberikan oleh pemerintah dengan asas-asas kedaulatan rakyat dan demokrasi ini. Dan kedaulatan rakyat sama demokrasi ini tidak bisa tanpa hukum, asas negara hukum. Artinya asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi ini berkaitan semua. Jika sudah negara hukum itu pas ada yang mengatakan jika negara itu menggunakan negara demokrasi, sudah pasti negara tersebut negara hukum. Jika negara tersebut menggunakan negara hukum, belum tentu negara tersebut demokrasi. Dan yang empat, asas negara kesatuan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya ada pembagian kekuasaan, ada otonomi daerah, ada provinsinya, ada kabupatennya. Namun pemerintah pusat tetap seperti itu. Artinya ada pemerintah pusat, ada pemerintah bagian-bagian, seperti itu yang disebut negara kesatuan. Dan yang kelima, ada asas pemisahan kekuasaan atau check and balances. Artinya pemerintah ini tidak semerta-merta memerintah negara itu sendiri. Pemerintah ini membagikan kekuasaan kepada lembaga, kepada pemerintah daerah. Seperti halnya menegakkan korupsi, ada KPK, ada lembaga-lembaganya. Yang dimaksud di sini adalah pembagian kekuasaan yang menurut Montesquieu itu ada 3. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Artinya
Dengan ada dibaginya kekuasaan pemerintahan ini, agar mencapai tujuan yang maksimal, tidak satu yang melaksanakannya. Eksekutif mengerjakannya yang eksekutif, legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dan yudikatif adalah sebagai penguji dari undang-undang itu sendiri. Mungkin bisa disebutkan oleh teman-teman siapa itu eksekutif, legislatif, dan yang termasuk yudikatif di Indonesia. Yang disebut ini kan trias politika katanya. Presiden juga sebagai legislator bisa, sebagai eksekutif bisa. Kenapa? Yuk. Ya, silakan Mas Asmi. Karena presiden itu juga sebagai yang menjalankan undang-undang dan juga sebagai yang dapat membuat rancangan atau mengesahkan undang-undang. Baik. Nah, ada itu yang namanya kepres, keputusan presiden. Itu kan sifatnya juga berbentuk peraturan perundang-undangan sebagai pembentuk juga. Yang membuat itu, yang mengeluarkan itu adalah presiden, seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disingkat Perpu. Itu. Nah, betul Mas. Nah, tujuan dari asas pemisahan kekuasaan ini adalah check and balances, yang dimaksud menata keseimbangan antar lembaga agar seimbang, agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Seperti halnya rektor itu tidak mampu untuk mengurus semua fakultas, semua prodi yang ada di UTM. Artinya rektor ini juga perlu bantuan. Agar apa? Agar tidak menjadi pemusatan kekuasaan, agar juga maksimalnya sebuah proker lah, seperti itu. Gampangnya. Masa iya seperti kayak presiden ngurusin undang-undang juga membuat undang-undang, sudah membuat undang-undang, dia juga sebagai judicial review, artinya yang yang mengkaji undang-undang yang salah, juga dia sebagai pembuat undang-undang, legislator, seperti itu. Tidak, artinya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Padahal nggak kena mata tapi. Mungkin kalau sejarah ketatanegaraan Indonesia ini bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Saya sudah rangkum dalam PPT saya. Mungkin hanya itu, Hoiron. Ya, Kak Farhan. Mungkin dari Mas. Enggak. Apa Han? Ya tadi kan membahas tentang check and balance ya. Ya. Karena kalau bicara check and balance adalah pemisahan